kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Meskipun kita masih beribadah di rumah, tapi kita harus selalu bersyukur dan tetap semangat ya adik-adik. Nah, pada hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sudah siap? Siap. Nah, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, hari ini suka cerita kan? Pasti suka cerita. Kita nyanyi yuk. Dalamnya hatiku jadi gelap, selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya jadilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadi gelap, selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadi gelap, selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya jadilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadi gelap, selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya jadilah. Haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya jadilah. Haleluya, 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 amin, amin. Hai adik-adik, pernahkah kalian merasa berputus asa atau berkecil hati? Misalnya, ketika kalian belajar suatu pelajaran, tapi kalian tidak mengerti pelajaran itu. Sudah dicoba berkali-kali, tetapi tidak mengerti juga. Lalu kalian berkata dalam hati kalian, "Ah, sudahlah, saya menyerah. Saya ini emang tidak pintar. Saya ini tidak bisa mengerjakan pelajaran itu." Nah adik-adik, itu namanya berkecil hati. Atau siapa yang pernah sakit? Walaupun sudah diobati oleh papa dan mama, bahkan sudah pergi ke dokter tapi belum sembuh juga. Pasti kalian merasa sedih dan berkecil hati. Nah hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang bernama Bapak Yarius. Cerita ini diambil dari kitab Markus 5 ayat 21 sampai 43. Adik-adik, Bapak Yarius ini memiliki seorang anak yang sedang sakit parah. Orang tuanya sudah mengobatinya, tetapi belum juga sembuh. Lalu Bapak Yarius mendengar kabar dari orang banyak bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan semua orang yang sakit. Lalu Bapak Yarius pergi untuk menemui Tuhan Yesus. Ketika bertemu Tuhan Yesus, Bapak Yarius ini menceritakan tentang keadaan anaknya.
Lalu Tuhan Yesus memutuskan untuk pergi ke rumah Bapak Yairus untuk melihat keadaan anak dari Bapak Yairus ini. Ketika dalam perjalanannya menuju ke rumah Bapak Yairus, ada seorang saudara dari Bapak Yairus menemui mereka dan berkata kepada mereka bahwa anakmu sudah mati. Untuk apa kau bersusah membawa Tuhan Yesus datang ke rumah? Wah, kasihan sekali ya adik-adik. Anak itu sudah mati. Kasihan juga Bapak Yairus yang sudah susah payah mencari Tuhan Yesus dan menemuinya. Tetapi akhirnya anaknya sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Bapak Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Sesampainya di rumah Bapak Yairus, banyak orang sudah berkumpul dan menangis. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi banyak orang tidak mempercayai Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus dan beberapa muridnya beserta Bapak dan Ibu Yairus masuk ke dalam kamar anak perempuan itu. Tuhan Yesus memegang tangan anak perempuan itu dan berkata, "Talitakum," yang artinya, anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Anak itu langsung bangun dan orang yang melihatnya merasa heran. Anak yang telah mati bangkit kembali. Adik-adik, di sini kakak mempunyai sebuah telur. Telur ini diumpamakan seperti diri kita. Ketika kita merasa putus asa di tengah situasi lingkungan yang kelihatannya tidak mampu untuk menolong kita. Nah, kita akan masukkan telur ini ke dalam toples yang berisi air. Lihat adik-adik, wajahnya cemberut karena dia merasa putus asa dan berkecil hati. Kita masukkan ya. Bagaimana adik-adik? Telurnya akan masuk dan turun ke bawah. Di sini kakak juga mempunyai garam. Adik-adik juga pasti punya ya garam di rumah. Coba kamu lihat garam ini. Butirannya sangat kecil bukan adik-adik? Kecil sekali. Walaupun kecil, garam ini akan membantu telur ini. Kita nanti akan lihat ya. Garam ini seperti pertolongan dari Tuhan ketika kita meminta bantuannya untuk menyelesaikan semua permasalahan kita. Adik-adik, kita masukkan garamnya ke dalam toples ini ya. Apakah telurnya langsung naik ke atas? Tidak adik-adik, ini akan berlangsung secara perlahan. Sama seperti kita, ketika kita memutuskan untuk meminta bantuan Tuhan. Hasilnya tidak akan langsung terlihat adik-adik, tetapi kita harus bersabar dan bertekun menantikan pertolongan dari Tuhan. Kita aduk ya adik-adik secara perlahan. Semua ini harus dilakukan secara perlahan supaya telurnya tidak pecah. Memerlukan waktu bukan adik-adik? Lihat adik-adik, telurnya mulai terangkat bukan? Nah, akhirnya telurnya terangkat ke permukaan air. Adik-adik kalau mau coba, boleh coba di rumah. Adik-adik dapat lihat sendiri bahwa garam yang kecil itu dapat mengangkat telur ke permukaan air.
Nah, adik-adik, bila garam yang kecil tadi dapat membantu telur untuk terangkat ke atas, demikian juga Tuhan Yesus. Dia sanggup untuk mengadakan mukjizat-mukjizat, menolong kita keluar dari segala permasalahan kita. Demikian firman Tuhan kali ini adik-adik. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan kami. Tuhan, berkatilah orang tua kami, berikan kepada mereka kesehatan dan rezeki yang melimpah. Berkati pula kami dalam mengikuti pelajaran dari sekolah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you.